Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pembelajaran kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini terletak pada bab 7 dengan judul Rendah Hati, Hemat, dan Sederhana Membuat Hidup Lebih Mulia. Namun, sebelum masuk kepada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan hari ini. Nah, jadi materi kita hari ini itu berhubungan dengan akhlak mulia. Namun, untuk mempelajari akhlak tersebut, kita akan menggunakan ayat dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Furqan dan Quran Surah Al-Isra. Sebelum memasuki pembelajaran kepada surah-surah tersebut, kita akan memahami dulu apa itu rendah hati, hemat, dan sederhana. Jadi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu adalah sifat yang tidak angkuh dan tidak sombong. Sifat rendah hati ini adalah sifat di mana seseorang tidak merasa sombong akan apapun yang dia miliki, baik berupa harta, status, maupun kecerdasan yang dia miliki. Nah, itu adalah pengertian rendah hati. Selanjutnya adalah hemat. Hemat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berhati-hati dalam membelanjakan harta, tidak boros dan juga cermat. Maksud dari cermat di sini, selain kita berhati-hati dalam membelanjakan harta, namun juga tidak sampai menjadi kikir atau bakhil atau pelit. Nah, jadi hemat merupakan pertengahan di antara boros dan kikir. Nah, itu tadi pengertian dari hemat. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian sederhana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana berarti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Jadi, yang dimaksud dengan hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kemampuannya. Hidup sederhana juga berarti kita fokus kepada apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, itu tadi pengertian dari rendah hati, hemat, dan sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi bacaan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Selanjutnya, mari kita mengartikan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 tadi per kata. Kita akan mengartikan ayat tersebut per kata. Baik, bisa dilihat pada Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu wa. Wa artinya dan. Selanjutnya ibadu. Ibadu berarti hamba-hamba. Ar-Rahman artinya Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina itu artinya itu adalah. Yamshuna artinya orang-orang yang berjalan. Ala artinya di atas. Al-ard artinya bumi. Hauna artinya dengan rendah hati. Wa artinya dan. Idza artinya apabila. Khatabahum artinya menyapa mereka. Al-jahilun artinya orang-orang yang bodoh. Qalu artinya mereka mengucapkan. Salama artinya salam. Nah, itu tadi arti perkata
dari Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya kita akan mengartikan perkata dari Quran Surah Al-Isra ayat 27. Langsung saja, yang pertama inna, yang berarti sesungguhnya. Al-mubadzirin artinya orang-orang pemboros, orang-orang yang pemboros. Selanjutnya kanu, artinya mereka adalah. Ikhwana artinya saudara. Asyayatin artinya setan. Wa artinya dan. Kana artinya adalah. Syaitan artinya setan. Lirabbihi kepada Tuhannya. Kafura artinya sangat ingkar. Nah, itu tadi arti Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 secara perkata. Selanjutnya, kita akan memahami isi kandungan dari Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kandungannya. Langsung saja kita bahas apa aja sih kandungan yang terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 ini. Yang pertama, Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Jadi, di dalam ayat ini Allah mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, baik kepada diri sendiri, orang lain, bahkan kepada orang-orang jahil yang mengejek kita. Nah, jadi kepada siapapun kita dianjurkan untuk bersikap rendah hati. Adapun poin tentang rendah hati pada Quran Surah Al-Furqan ayat 63 ini, yang pertama, rendah hati disebut juga dengan tawadu. Tawadu itu berasal dari kata bahasa Arab, sama saja artinya yaitu rendah hati. Yang kedua, sikap rendah hati terlihat pada cara seseorang berjalan. Karena sungguh orang yang sombong itu akan mengangkat dagu mereka ketika berjalan. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, lawan dari kata rendah hati ini adalah sombong, takabur, juga angkuh. Atau merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, atau merasa ilmunya lebih tinggi daripada orang lain. Contoh rendah hati saat kita berada di rumah misalkan adalah contohnya mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada orang tua. Misalkan mengatakan bahwa orang tua kita ketinggalan zaman. Nah, jangan sama sekali kita sampai mengucapkan hal tersebut. Karena bagaimanapun mereka adalah orang tua yang membesarkan kita, membiayai hidup kita, mengajari kita, mendidik kita, sehingga tidak pantas kita untuk merendahkan mereka bagaimanapun keadaannya. Nah, selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu nikmat dari rendah hati. Kata Allah, orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya. Begitu pun sebaliknya, orang yang tinggi hati atau sombong, takabur, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kandungan rendah hati yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Langsung saja kita masuk kepada kandungan yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 27. Jadi, Quran Surah Al-Isra ayat 27 ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah. Jadi, pada zaman dahulu, kaum jahiliyah ini hidup dengan gaya yang berfoya-foya, menghabiskan harta mereka pada hal-hal yang tidak baik, contohnya berjudi. Nah, mereka suka berfoya-foya. Kaum jahiliyah ini beranggapan bahwa kemasyhuran, tingginya derajat seseorang itu diukur dari seberapa banyak mereka mengeluarkan uang untuk berfoya-foya. Nah, ini sama sekali bertentangan dengan kehendak Islam. Sehingga
diturunkanlah Quran Surah Al-Isra ayat 27 ini bahwa sebenarnya Islam menghendaki kita itu hidup dengan hemat dan sederhana. Nah, selanjutnya yaitu poin tentang hemat dan sederhana yang terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 27. Yang pertama, berfoya-foya menghamburkan uang, sesungguhnya hal tersebut adalah sebagian dari sifatnya syaitan. Nah, kita semua pasti tidak ingin disamakan dengan syaitan. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi sifat tidak hemat, berfoya-foya menghamburkan uang tersebut. Poin selanjutnya, Allah mengajarkan kita untuk berderma atau berbuat baik, contohnya seperti menyumbang, agar kita bisa merealisasikan hidup hemat dan sederhana. Selanjutnya, contoh dari hemat dan sederhana ini pada kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan, contohnya pada penggunaan listrik dan penggunaan air. Contoh lain dari hidup hemat ini adalah rajin menabung. Anak-anak di sini pada menabung kan? Semoga kita bisa menabung untuk masa depan kita. Amin. Nah, sungguh Rasulullah merupakan suri tauladan yang paling sempurna. Rasulullah itu bukan orang yang miskin, sama sekali bukan orang yang miskin. Namun, beliau tetap menjalankan hidup yang sederhana. Nah, semoga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah tersebut. Baik, selesai sudah materi kita pada hari ini tentang rendah hati, hemat, dan sederhana berdasarkan Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Semoga kita dapat menjadi golongan orang-orang yang bisa menerapkan akhlak mulia tersebut, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya selaku pengajar di sini undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama video pembelajaran ini berlangsung. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.